Mas Guru bagaimana membersihkan amarah dari diri? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Amarah itu bagian dari yang namanya emotional block. Emotional block itu meliputi sikap dan sifat yang dimana kalau itu dibiarkan terus-menerus akan membentuk karakter kita. Sebenarnya karakter kita adalah baik gitu loh, karena Rahman Rahim, karena kita, raga kita itu diciptakan oleh Tuhan, bahkan ruh kita itu berasal dari Tuhan. Berarti sebenarnya kan baik, ya kan? Berhubung ya, karena kita makhluk yang raga kita terbuat dari partikel api salah satunya, makanya kadang-kadang kita muncul ego, marah, ya kan. Nah, disitulah partikel api akan menumpuk kan gitu kan. Kalau teman-teman mau sholat, kalau yang dari muslim sholatnya yang khusyuk. Kalau sholatnya yang khusyuk, partikel api juga bisa apa namanya, bisa keluar, ya kan. Tapi sholatnya kalau nggak khusyuk, banyak apa namanya, pikirannya kemana, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus pikir aduh waktunya A, waktunya B, lah itu nggak bisa. Jadi sholat khusyuk bisa membersihkan partikel api, karena inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, gitu kan. Makanya di situ tulis ayatnya ada kata inna, diawali dengan kata inna, sesungguhnya, gitu kan. Sesungguhnya sholat berarti itu adalah ritualnya, hasilnya, kan gitu kan. Itu seperti itu. Ibu, nyekar bagusnya sebulan berapa kali? Nyekar bagusnya sebulan berapa kali? Bukan nyekarnya yang dibutuhkan, teman-teman. Yang dibutuhkan itu adalah doa kita, doa anak-anak soleh. Soleh itu doa anak baik, ya, doa anak baik. Makanya secara keislaman itu ada tiga sikap manusia itu yang semuanya putus kecuali tiga ini. Apa? Doa anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu bermanfaat. Ini doa anak yang soleh loh teman-teman. Berarti kan doa anak yang baik. Kalau teman-teman mau ruhnya orang tuanya itu lancar perjalanan ruhnya menuju Tuhan, menuju alam ruh, ya teman-teman harus benar-benar menjadi orang baik. Ketika orang baik itu otomatis doanya mempunyai energi yang akan nyambung langsung kepada ruh yang didoakan. Tapi kalau teman-teman suka marah, pegel, mangkel, bahkan ada yang ngentitan, ya kan, maling, merampok, menipu, korupsi, mendoakan, mohon maaf, mendoakan orang tuanya tertolak. Di situ tadi kata apa? Doa anak yang soleh, gitu loh. Berarti doa anak baik, gitu loh. Kenapa kok doa anak baik di dalam agama? Karena orang baik itu energinya itu seperti tanah. Nah, kembali lagi, ruh itu partikelnya apa? Energinya apa? Energinya bukan api. Kalau kita masih beraga seperti ini, ada api, doa kita tercampur dengan api, nggak sama. Nah, makanya harus benar-benar menjadi manusia baik itu, teman-teman. Banyak yang minat gelangnya kalau dijual. banyak yang minat gelangnya. Oh, gitu ya. Luar biasa sebenarnya gelang ini juga menolak apa ya, santet gitu. Menolak. Ini juga bisa dipasang di itu sih. Di mana ini, di tempat usaha juga bisa, terus di tempat uang supaya tidak terkena tuyul, terus jin atau uang kembali atau apa, itu bisa sebenarnya. Tapi kalau teman-teman menghendaki boleh, nanti akan saya buatkan dan akan saya kasih energi untuk apa namanya, dipasang di tempatnya teman-teman. Nanti teman-teman untuk mengetahui ini ada energinya bagaimana, silakan teman-teman kalau punya teman yang mempunyai supranatural gitu kan, atau ahli spiritual, silakan dibawa ke temannya, suruh melihat energinya bagaimana, ada enggak kan gitu kan, pasti ada itu teman-teman. Boleh nanti bisa chat admin ya yang menginginkan, nanti biar dikirim ya. Nah, itu seperti itu. Dari Kak Muhammad, mohon maaf Guru, gimana mengatasi orang tua yang tidak pernah mendukung langkah biar bisa mendukung? Ya, dijelaskan, dipahami, dipahamkan secara agamis mungkin ya. Karena apa? Coba kita lihat ya, bahwa nabi-nabi kita, rasul-rasul kita, untuk mendapatkan sebuah ajaran yang luar biasa, baik itu ajaran agama-agama ini, itu semuanya dari spiritual, ya kan? Coba kalau teman-teman membaca buku Ma'rifatullah, ya, Ma'rifatullah Rasul-Rasul itu ada 3 tahap loh ya yang dilakukan Nabi Muhammad itu. Yang pertama adalah uzlah, ya kan. Uzlah itu hanya berdiam diri di
suatu tempat yang sepi, tidak ada temannya, dia berpikir. Nah, kenapa dia berpikir? Karena pada waktu itu jahiliyah kan. Akhirnya ketika sering berdiam diri, akhirnya muncul intuisi untuk melakukan yang namanya itikaf. Itikaf itu adalah suatu kegiatan yang tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak. Ya, akhirnya Nabi Muhammad itikaf di bukit di Gua Hira itu. Setelah itikaf di situ Nabi Muhammad menemukan yang namanya tahanus, ya, yang dikenal pada hari ini itu sebagai Isra Mi'raj. Nah, gitu. Jadi pahamkan. Jadi kalau mau kita kepada orang-orang atau pasangan kita yang kurang mendukung tentang spiritual, kurang mendukung tentang ilmu-ilmu spiritual, bukan komben ya, pahamkan dengan cara-cara agama, karena memang agama berasal dari spiritual kan gitu kan. Nah, dari situ muncullah langsung Nabi Muhammad mendapatkan sebuah wahyu, jadilah hari ini ajaran-ajaran, bahkan ajaran-ajaran yang lain juga. Jadi seperti itu Mbak yang harus dilakukan. Dari Bu Firda, kalau udah ikut RKB, RKRU bisa langsung RK Laku tanpa harus privat? Bisa. Jadi dari RKBE ya, dari RKBE langsung RK Laku langsung bisa. Cuman kalau RK Laku disiapkan mentalnya, karena kita 3 hari 2 malam, nanti kita akan naik ke ke atas bukit yang sangat tinggi, dan itu luar biasa. Karena kenapa saya ajak naik ke atas bukit ya? Ada Bukit Batu Kursi dan Bukit Kailas di sana. Karena seluruh nabi-nabi, rasul, orang Jawa, raja-raja Jawa itu semuanya rata-rata ke bukit. Nah, kenapa harus di bukit? Ya, bukit itu, gunung itu bersih gitu loh, selalu netral, dan pertemuan 5 elemen. Nah, itu makanya kenapa mereka itu selalu di atasnya. Nabi Muhammad di Bukit Gua Hira, Nabi Isa di Bukit Tursina, dan raja-raja Jawa itu di bukit-bukit Mahameru, di Gunung Arjuna, di Gunung Lawu, dan banyak-banyak sekali. Kenapa? Karena daratan ini sudah terkontaminasi enggak, tapi benar-benar terkontaminasi oleh sifat manusia yang sedang aktif. Banyak yang ego, banyak yang marah, kan seperti itu. Dari jendela Arinemas Yunus, apakah simbol uang, simbol amplop boleh ditambah simbol lingkaran kehidupan? Boleh loh. Boleh, ini kan simbol kehidupan toh, berhubung karena kotak itu kan, alkemisnya kotak, makanya jadinya seperti itu. Boleh, silakan, boleh. Dari Bu Nur, untuk laku tirakat di laut, apa boleh hanya pakai dupa, tidak pakai bunga krisan? Boleh. Tidak pakai dupa juga boleh. Ya, bunga krisan juga, tidak pakai bunga krisan juga tidak apa-apa. Bunga krisan itu kan gini, teman-teman, saya pahamkan ya. Kenapa harus pakai dupa kan gitu kan? Dupa itu adalah bagaimana tata cara kita pamitan gitu loh. Pamitan kepada penunggu yang ada di situ. Di situ kan pasti ada orang penunggu astralnya ya. Kita izin nyuwun sewu, kula nuwun, saya mau tirakat di sini, kita mau ngelmu di sini, kan seperti itu ya. Dari Bu Valen, bagaimana menghindari orang yang curhat? Ya bentar, ini bunga krisannya belum. Nah, bunga krisan tadi simbol dari kesucian dan kemuliaan masalah finansial. Jadi kalau nggak bawa juga nggak apa-apa. Dari Bu Valen tadi bagaimana menghindari orang curhat. Oke, ini sangat penting teman-teman. Jangan pernah menjadi superhero kepada teman-teman kita. Kadang-kadang kita itu seperti ini karena konco kental. mungkin paham ya, konco kental punya masalah. Oke, saya karena temenmu, saya mau aku punya masalah, jawes karena aku temenmu, aku tak curhat, jawes aku tak mendengarkan curhatmu. Itu bahaya loh teman-teman. Kita sehelo bertemu aja seperti ini. Kita seperti ini aja ya, lewat dunia maya seperti ini sudah transfer energi loh teman-teman. Sebenarnya kita bertemu saja, mengkabar-kabar saja itu sudah transfer energi, apalagi kalau curhat. Otomatis kalau teman curhat kepada kita, itu kan curhatnya jelek, negatif. Itu energinya masuk, masalahnya masuk ke diri kita, dan orang yang curhat tadi dia plong. Kenapa? Karena sudah mentransfer, makanya tidak ada masalah, tidak ada kekurangan apapun, karena sering mendapatkan curhatan teman-teman, akhirnya di rumah tiba-tiba ada masalah. Itu adalah energi dari curhatan. Makanya untuk menghindari itu paham dulu
sebenarnya curhat itu bagaimana kan gitu. Yang kedua, orang yang curhat pasti punya masalah, bilangkan curhat kepada Tuhan yang lebih baik. Kalau dia muslim suruh sholat kan gitu kan, suruh sholat tahajud gitu kan. Kalau dia spiritualis, kalau kita spiritualis suruh meditasi, lebih-lebih suruh ikut RK. Waduh luar biasa, nanti nggak ada lagi yang namanya sumpek-rumpek karena semuanya sudah dikeluarkan secara emotional blocknya gitu. Bu Palupi pakai gelangnya itu di sebelah kiri kanan atau bebas? Ini saya di sebelah mana? Di sebelah kanan ya kalau saya. Dikalungkan juga boleh kok itu, dikenditkan juga boleh, ditaruh sini juga boleh kalau nggak malu. Jadi seperti itu Bu Palupi ya. Dari Bu Sasa, saya ingin anak-anak ikut RK tapi mereka menolak, gimana Mas? Ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksa. Mungkin dipahamkan dulu, kembali lagi dipahamkan karena pelajaran soft skill dan life skill itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita. Makanya teman-teman anak-anak itu yang sekolah yang ketika dia sudah lulus SMK, S1 dan lain-lain, mereka tidak pernah diajari soft skill, life skill, bahkan info servo mekanisme. Makanya kenapa mereka habis lulus bingung membawa ijazahnya. Karena apa? Tidak diajari ilmu-ilmu itu. Sedangkan di RK Budi itu langsung di toolsnya tentang kesadaran, bukan kesadaran, kecerdasan finansial ya, kecerdasan finansial dan spiritual itu ditombol, diaktifkan. Makanya dia akan daya kreativitasnya, idenya itu akan muncul untuk bagaimana menciptakan pundi-pundi finansial, karena kecerdasan finansialnya akan kita aktifkan. Kita ajari untuk mengaktifkan itu, karena di sekolah tidak diajarkan ini. Dia hanya diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum-umum saja kan gitu. Dari Bu Tati, Bandung kapan ada Sarasehan? Sarasehan itu bukan kapan ada, bukan kapan gitu kan. Sarasehan akan ada di setiap ada pelatihan. Sarasehan itu ini permintaan dari teman-teman. Jadi teman-teman pengurus-pengurus RK di setiap daerah kabupaten dan kota ini kan RK sudah benar-benar menjadi sebuah kebutuhan teman-teman yang sudah pernah mengikuti, karena setelah melakukan RK itu jiwanya tenang, santai, damai, bahkan finansialnya naik. Kenapa kok finansialnya bisa naik? Karena ketika manusia tenang, manusia damai, manusia bahagia, otomatis pasti sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia, itu keliru. Kalau kita sudah tenang, Rahman Rohimnya Tuhan datang gitu loh. Karena Rahman Rohim itu kan kebaikan. Kalau kita baik otomatis takdir kita cair gitu loh, seperti itu. Ngapunten, mau dibentuk kepengurusan alumni RK Bali. Kemarin sudah terbentuk sebenarnya ya teman-teman, ada ketuanya juga sudah, tapi belum diumumkan ya. Untuk kepengurusan RK di Bali itu ketuanya Pak Gede Astawa ya, dan yang perempuan namanya Bu Widi, dan ada juga Pak Bagus, ada juga Pak Agus, ada pengurus-pengurusnya, ada Bu Zaitun ya kan, ada Mas Indri, ada banyak sudah terbentuk teman-teman. Nanti linknya kita masukkan ke grup untuk teman-teman bisa masuk ya. Untuk di situ nanti ada latihan bareng, ada ngaji bareng gitu kan. Ngaji itu dalam artian sharing tentang ilmu hidup kan gitu. Itu seperti itu. Mas Yunus belum RKBE apa bisa langsung ruh? Belum ya. Jadi gini, saya berikan pemahaman teman-teman bahwa RKBI itu apa? RKBI itu fungsinya untuk membersihkan raga kita. Dari apa? Dari partikel api. Lah partikel api itu apa? Penyakit hati secara ilmu agama, atau penyakit ain secara ilmu agama. Kalau secara ilmu hipnoterapi itu adalah emotional block, memory block, dan mental block. Pondasinya ini untuk apa sih? Untuk supaya kita itu benar-benar, karena kita manusia yang dualitas, tidak meninggalkan yang namanya hukum dunia. Hukum dunia itu kita bahagia membutuhkan apa? Dunia. Lah dunia itu apa saja? Bisa uang, materi, dan lain-lain. Bahkan sehat pun juga tergantung kepemilikan uang juga. Nah, ini kalau sudah dilakukan baru boleh RK Ruh, karena RK Ruh itu membahas yang di atasnya RKBE, karena lebih kepada spiritual, meraga sukma. Di situ saya akan menjelaskan, akan mengajari tekniknya, bahwa meraga sukma itu tidak hanya lepas gitu aja dari dalam diri kita terus kita melancong ke mana, ke melihat
tetangga, melihat orang tua, melihat siapa, enggak. Kita lepas sukma kita, terus habis itu masuk lagi. Nah, masuk lagi ke dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita di situ ada yang namanya, kalau di dalam bukunya Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza yang judulnya Becoming Supernatural, itu dijelaskan bahwa sukma kita itu bisa masuk ke masa depan. Nah, masa depan itu tidak bisa sukma kita keluar gitu aja, nggak bisa. Kalau hanya keluar aja itu biasa, itu banyak diajarkan di mana-mana. Tapi sudah keluar terus masuk lagi ke dalam diri, di situ kita masuk ke masa depan, atau kita masuk ke astral yang namanya astral projection ya. Tapi lebih ke dalam kehidupan kita, bukan kehidupan luar. Nah, itu seperti itu. Untuk apa? Merubah masa depan. Ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman yang ada di yang sudah pernah ikut RK Ruh gitu. Pak Ari Wibowo, RK laku Februari 2024 kapan? RK lakunya tanggal kurang lebih pastinya ya, nanti akan dipastikan oleh Mbak Admin, ada kabar nanti. Itu buruan deh teman-teman, booking ya. Nanti karena sudah banyak yang sudah, karena kuotanya cuma 20 saja. Ini sekitar sudah ada 15 orang. Jadi kurang 5 orang. Itu asik sekali. Tidak hanya kita belajar spiritual saja ya, di situ akan saya membahas tentang sejarah, tentang hidup, dan tentang dogma. Bahkan saya ajak untuk meditasi jaga cilik jaga gede. Saya ajak untuk meditasi untuk mengetahui kelinuan. Jadi weruh sadurunge winarah. Jadi mengetahui sebelum kejadian. Nah, itu juga saya ajari meditasi berjalan untuk memproduksi hormon oksitosin, dan nanti ada penggandaan aset tentunya ya. Di situ nanti teman-teman bisa membawa uangnya, sertifikatnya, BPKB-nya, membawa semuanya yang kepengen dikasih energi dan akan mengganda sendiri. Ibu Bismi, yang sudah EKBE 41 hari bagaimana? Bisa japri saya, kan sudah dikasih tahu teman-teman ya kan, ketika pelatihan itu kalau sudah selesai 41 hari. Jadi ini tolong dipahami. 41 hari itu dilakukan di jam yang sama tanpa putus. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah benar-benar untuk membentuk sumber uang. Kalau secara ilmu syariat, ilmu spiritual adalah menembus plasenta takdir gitu. Itu hanya menembus saja loh teman-teman. Makanya kenapa di agama-agama terdahulu ya kan, pasti ada ritual ibadah yang selalu di jam yang sama, ya kan? Bahkan dulu ketika saya masih menyantren, pondok pesantren itu, saya selalu sholat tepat waktu, karena ada hadisnya, sholat tepat waktu itu akan membuat kehidupan berubah dunianya. Ya, ternyata di situ teman-teman, untuk menembus plasenta takdir. Setelah 41 hari nanti akan saya kasih ijazah kata kunci, ya kan? Kalau bahasa saya adalah ijazah kata kunci, kalau bahasanya yang keren itu adalah mantra, gitu kan? Saya kasih doa gitu kan, saya ijazahkan doa lagi untuk diaplikasikan, diamalkan setelah 41 hari. Untuk apa? Untuk membuat aliran uangnya, untuk mencairkan takdir-takdir kita yang masih berbentuk partikel atau bentuk pahala. Ya, itu seperti itu teman-teman. Dari Pak D, mohon maaf sebelumnya, bagaimana memastikan istri yang bilang kita sesat? Ya, itu tadi teman-teman, tadi saya bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini, ya kan, di segala sesuatu di dunia ini itu Tuhan yang menciptakan, ya kan. Adanya semuanya diciptakan itu adalah lita'arofu, untuk saling mengenal, saling memahami, ya kan. Kalau masih ada bilang sesat, sesat itu berarti masih ada kebencian di dalam dirinya. Makanya mohon maaf, di dalam Al-Quran ada dalilnya adalah ku anfusikum wa ahlikum naro wa kutuhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, ya kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan gitu kan. Ku anfusikum wa ahlikum naro wa kutuhan nas, karena bahan bakarnya neraka adalah manusia, ya kan. Uiddat lil kafirin, disiapkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar, kan gitu kan. Makanya ini adalah kolerasi, kita disuruh membersihkan hati kita sesuai diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, bahkan membersihkan partikel api, ya kan. Ku anfusikum tadi, wa kutuhan nas, ya kan, dari naron tadi maksudnya adalah kita membersihkan
ya kan? Kita disuruh menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Api neraka itu apa? Partikel api yang setiap hari kita jalankan gitu loh, kita lakukan gitu loh. Makanya apa? Dipersiapkan oleh siapa? Oleh orang yang ingkar. Ya, lil kafirin itu adalah lil kafirin. Li untuk kafirin adalah orang-orang ingkar. Ingkar apa? Jelas-jelas di kitab suci tidak boleh marah-marah. Jelas-jelas di kitab suci disuruh selalu bersyukur. Ternyata teman-teman coba Pak, padahal ini hal yang sangat-sangat wow sebenarnya ya kan, bahwa siapa mau bersyukur pasti tak tambah gitu kan. La in syakartum la azidanakum. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Ini janji Tuhan loh teman-teman. Tetapi walain kafartum inna adzabillahi syadid. Siapa yang nggak mau bersyukur pasti tak kasih masalah yang pedih. Coba persentasekan teman-teman, ya kan? Lebih banyak syukurnya atau lebih banyak kufurnya? Ya, itu makanya teman-teman saya ajari di DRK itu untuk membersihkan partikel api. Karena kita disuruh menjauh, disuruh menjaga diri kita, keluarga kita dari apa? Naron api gitu loh. Karena bahan bakarnya neraka itu adalah manusia, waquduhan nas. Manusia wal hijarah dan batu. Batu itu maksudnya apa? Gambarannya apa? Gambarannya adalah orang yang keras kepala. Loh, gitu loh. Tolong dipahamkan seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Asik sebenarnya kalau mau kita ngobrol-ngobrol. Orang yang sesat adalah orang yang tidak baik. Udah itu selesai sebenarnya. Menyakiti tetangganya, ngerasani orang-orang, gibain, menipu, royoan warisan, korupsi, itu orang yang sesat. Nah, itu seperti itu, ya. Pak Bebe, kenapa di 28 nggak ada RK lagi? Bukan nggak ada teman-teman ya, nanti diadakan ya, nanti diadakan teman-teman. Kalau berbondong-bondong nanti di Balikpapan ada banyak orang yang mau ber-RK, nanti kita akan adakan RK-nya. Untuk RK terdekat teman-teman bisa dilihat jadwalnya tanggal 9 ada RKBE dan RKRU di Semarang untuk tanggal 22 Desember